Selamat datang ke dunia penceritaan, di mana setiap kisah lahir dari hati. Pernahkah kamu mencintai dua orang di waktu yang sama? Satu yang kamu bayangkan akan menjadi istri, ibu dari anak-anakmu, dan satu lagi yang benar-benar memahami jiwamu lebih dari siapapun. Aku seorang pria mapan, pengusaha sukses di usia 30-an. Hidupku terlihat sempurna di mata semua orang. Tapi ada satu rahasia besar yang tak pernah mereka tahu. Rahasia tentang dua cinta yang berjalan beriringan, dan tentang aku yang berada di tengah-tengahnya. Aku menatap layar ponselku. Notifikasi WhatsApp berbunyi, nama gadis itu muncul. Dialah kekasihku, perempuan Melayu sederhana yang sudah setahun ini menemani hari-hariku. Dia, sayang, malam ini jadikan restoran yang di Medan Mall, jam ke-7. Aku, jadi, sayang, aku jemput kamu jam 6:30 ya. Balasan pesannya disertai emoji senyum malu-malu. Aku tersenyum sendiri, ada hangat yang selalu muncul setiap kali aku membaca pesannya. Bagiku, dia adalah cerminan dari seorang istri idaman, lembut, taat, sederhana, dan penuh dengan mimpi tentang rumah tangga. Malam itu kami duduk berdua di sebuah restoran yang ramai. Lampu-lampu gantung berwarna kuning temaram, musik lembut mengalun, dan meja kami penuh dengan hidangan khas Medan. Dia tersenyum, matanya berbinar saat bercerita tentang keinginannya punya rumah kecil dengan halaman luas untuk anak-anak kelak. Aku ingin anak kita nanti bisa main sama kucing juga, Bang. Katanya sambil menatapku. Aku tertawa kecil. Tentu, anak-anak kita pasti suka. Aku punya banyak stok makanan kucing di gudang, kan? Dia tertawa. Malam itu sederhana, namun hangat. Aku mencintainya. Tapi entah mengapa, di balik senyumku, ada rahasia besar yang kusimpan rapat dari dirinya. Namaku tidak begitu penting untuk dunia luar, tapi orang-orang di sekitarku mengenalku sebagai seorang pengusaha. Usia 30 lebih sedikit, dengan tubuh yang terawat hasil dari kedisiplinan bertahun-tahun di gym. Aku percaya kesehatan adalah investasi, sama seperti usahaku. Bisnisku berpusat pada sesuatu yang dekat dengan hati banyak orang, kucing. Aku menjual makanan kucing, sampo, juga berbagai aksesoris dan mainan. Pasar ini besar, apalagi di kalangan Muslim. Kucing bukan hanya hewan peliharaan, tapi juga bagian dari keluarga. Perjalananku tidak mudah. Dari kios kecil yang dulu hanya bisa menjual beberapa karung pakan, sekarang aku punya gudang, tim pemasaran, bahkan kerja sama dengan beberapa merek luar negeri. Mobilku ada di garasi, rumahku berdiri megah di kawasan strategis kota. Aku tidak hanya bekerja, waktu luangku kugunakan untuk membaca buku, mencoba resep makanan sehat, atau sekadar duduk di kafe menulis catatan kecil tentang mimpi-mimpi masa depan. Sesekali aku traveling, menikmati suasana kota baru. Tapi pada akhirnya aku selalu kembali pada rutinitasku, bekerja, berolahraga, dan memastikan hidupku tetap berjalan seimbang. Dari luar, orang melihatku seperti pria yang lengkap, mapan, sehat, dan punya masa depan yang jelas. Mereka sering berkata aku beruntung, tapi hanya aku yang tahu, ada sisi dalam diriku yang tidak bisa dilihat siapapun. Sebuah ruang yang masih kosong, yang menunggu sesuatu untuk mengisinya. Pagi itu, setelah sibuk dengan urusan bisnis dan meeting bersama tim pemasaran, aku melirik layar ponsel. Ada sebuah pesan masuk, singkat saja, tapi membuat hatiku terasa berbeda. Dia, kita ketemu sore ini, mall jam 5. Aku, baik, aku butuh udara segar juga. Sore itu aku tiba lebih awal. Mall di pusat kota Medan begitu ramai, penuh keluarga dan anak muda. Namun langkahku terasa ringan, seolah aku sedang menunggu sesuatu yang sudah lama kurindukan. Tak lama, sosok itu muncul. Kami saling tersenyum tanpa banyak kata. Kami berjalan berdampingan, menyusuri deretan toko, berbincang tentang hal-hal remeh, film terbaru,
makanan yang enak, sampai cerita lucu sehari-hari. Obrolannya sederhana, tapi terasa sangat hidup. Aku merasakan kehangatan yang sulit dijelaskan. Tidak ada tekanan, tidak ada tuntutan, hanya kenyamanan yang membuatku bisa menjadi diriku sendiri. Selesai berkeliling, kami menuju parkiran. Mobilku terparkir di sudut agak sepi. Kami masuk, duduk berdua di dalamnya. Suasana mendadak hening. Aku menoleh, dia juga menatapku. Ada jeda panjang, lalu senyum kecil muncul di wajahnya. Tangan kami saling meraih, dan perlahan kami berpelukan. Degup jantungku terasa keras. Tanpa kata, bibir kami saling bertemu. Ciuman itu awalnya singkat, tapi semakin dalam, penuh gairah. Waktu seolah berhenti di dalam mobil itu. Sentuhan dan pelukan kami semakin erat, hingga tubuh kami tak lagi punya jarak. Aku menutup mata, membiarkan momen itu menguasai. Tidak ada yang lain, hanya kami berdua, larut dalam rasa yang sulit diungkapkan. Setelah lama terdiam, aku menarik napas panjang, menatap wajahnya. Perlahan aku berbisik, untuk pertama kalinya menyebut namanya dalam hati-hati yang penuh rahasia. Adrian. Malam itu aku terbaring di kamar, lampu sengaja kuredupkan. Dari luar jendela, suara kota perlahan mereda, hanya menyisakan dengung samar kendaraan yang masih lewat. Aku memejamkan mata, mencoba merenungkan semua yang sudah kulalui. Aku punya seorang kekasih perempuan. Dia gadis Melayu sederhana, berhati lembut, yang selalu berbicara tentang rumah, anak-anak, dan masa depan. Setiap kali dia menatapku, aku bisa melihat masa depan yang tenang. Rumah dengan pekarangan luas, suara tawa anak-anak yang bermain bersama kucing di halaman. Itu adalah gambaran keluarga yang sempurna, sesuatu yang memang kuinginkan. Tapi di sisi lain, aku juga punya Adrian. Dia bukan sekadar teman, dia adalah sahabat jiwa, seseorang yang bisa memahami isi kepalaku tanpa aku harus menjelaskan banyak. Bersamanya, aku bisa tertawa tanpa alasan, bisa marah tanpa takut ditinggalkan, bisa menangis tanpa merasa lemah. Dan dalam pelukannya, ada kehangatan yang berbeda, bukan sekadar hasrat, tapi ketenangan yang menenangkan jiwa. Aku sadar betul, orang lain mungkin akan menganggapku salah. Mereka akan mengatakan aku tidak bisa menjalani dua cinta sekaligus. Mereka akan menuduhku serakah, munafik, atau bahkan berdosa. Tapi aku tidak merasa begitu. Aku tidak menyesali apapun. Justru, aku menikmati setiap detiknya. Aku bisa merasakan bagaimana rasanya dicintai oleh seorang perempuan yang ingin membangun rumah bersamaku. Dan sekaligus merasakan bagaimana rasanya dimengerti oleh seorang laki-laki yang memahami sisi terdalam diriku. Aku tahu, ini bukan kehidupan yang umum. Tapi aku juga tahu, ini adalah diriku. Aku tidak berpura-pura, aku hanya mengikuti kemana hati dan tubuhku ingin berjalan. Dan malam itu, sambil menatap langit-langit, aku tersenyum sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa lengkap. Aku punya dua cinta, dua sisi, dua dunia, dan aku menikmatinya sepenuh hati. Aku sudah bisa membaca gelagatnya sejak beberapa hari terakhir. Tatapannya penuh curiga, kata-katanya singkat, seringkali dingin. Dan malam itu, ketika aku bilang ingin keluar sebentar, ia hanya mengangguk dengan wajah yang tidak biasa. Aku tidak tahu bahwa diam-diam ia mengikutiku. Aku melangkah cepat menuju tempat yang sudah dijanjikan bersama Adrian. Kami memilih lokasi agak tersembunyi, sebuah kafe kecil dengan lampu redup di pojok kota. Dari luar, tempat itu terlihat sepi, aman untuk bertemu tanpa banyak tatapan orang. Kami duduk berdua di sudut ruangan, tertawa kecil, berbicara pelan. Adrian menggenggam lenganku sebentar, sesuatu yang hanya bisa ia lakukan ketika tidak ada mata lain yang memperhatikan. Aku merasa nyaman, tapi juga waspada.
Ada perasaan aneh di dada seperti sedang dikejar oleh sesuatu yang tak terlihat. Selesai dari kafe, kami berjalan menuju parkiran belakang. Tempat itu lebih sunyi, hanya deretan mobil yang terparkir rapi. Kami berhenti sejenak di samping mobilku. Tanpa banyak bicara, aku menariknya dalam pelukan. Bibir kami bertemu dalam ciuman singkat namun intens. Seolah kami takut kesempatan itu akan hilang begitu saja. Dan di saat itulah, aku mendengar langkah cepat. Aku menoleh, dan jantungku serasa berhenti. Dia ada di sana, pacar perempuanku. Wajahnya pucat, matanya melebar, tangan gemetar menutup mulutnya. Aku terdiam, Adrian pun terdiam. Kami sama-sama tahu ini buruk. Dia mendekat, suaranya bergetar. Aku kira kamu sama perempuan lain. Aku kira aku kehilanganmu karena wanita lain. Aku menelan ludah, tidak tahu harus menjawab apa. Tapi kemudian, ekspresi wajahnya berubah. Dia menunduk, menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara lirih. Maaf, aku salah sangka. Aku lega ternyata. Bukan wanita. Hatiku bergetar mendengar kata-kata itu. Lega yang dia rasakan justru menusukku lebih dalam. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku takut melihat sorot matanya yang penuh kasih. Takut dengan kecurigaan yang bisa kembali muncul kapan saja. Maka aku segera melangkah mendekatinya, menggenggam tangannya, dan berkata, "Sudahlah, ayo, aku antar kamu pulang." Sebelum masuk mobil, aku menoleh sekilas ke arah Adrian. Pandangan mata kami bertemu tanpa kata, sebuah isyarat yang hanya kami fahami. Dia mengangguk tipis, mengerti apa yang kumaksud. Malam itu aku mengemudi dalam diam, kekasih perempuanku duduk di sampingku dengan wajah tenang, seolah beban curiganya sudah lenyap. Tapi di dalam hatiku, gelombang ketakutan dan rahasia masih bergejolak. Dan aku tahu satu hal pasti, rahasiaku tetap aman untuk sementara. Malam itu, setelah mengantarnya pulang, aku duduk sendirian di dalam mobil. Lampu jalan berkelebat di kaca depan, tapi pikiranku jauh melayang. Nafasku berat. Aku menutup mata, dan pertanyaan itu kembali menghantam benakku. Apakah aku salah? Aku punya seorang kekasih perempuan yang tulus mencintaiku. Dia percaya bahwa aku adalah masa depannya, lelaki yang akan membangun rumah dan keluarga bersamanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa di balik senyumku, aku menyimpan rahasia sebesar ini. Dan aku punya Adrian, lelaki yang bisa memahami setiap sisi diriku yang tak terucapkan. Dalam diamnya, aku menemukan ketenangan. Dalam pelukannya, aku menemukan kehangatan yang tidak bisa digantikan siapapun. Aku tahu aku tidak bisa selamanya bermain dengan dua dunia. Cepat atau lambat, satu sisi akan terbuka. Dan ketika itu terjadi, apa yang akan terjadi padaku? Apakah dia akan meninggalkanku? Apakah seluruh rencana tentang pernikahan dan anak-anak akan runtuh begitu saja? Ataukah dia akan mencoba mengerti? Aku tidak tahu. Yang aku tahu hanyalah, malam ini aku berhasil menjaga rahasiaku tetap terkunci rapat. Tapi sampai kapan? Aku menatap bayangan wajahku sendiri di kaca spion. Mataku lelah, tapi bibirku tersenyum pahit. Rahasia ini akan terus menghantuiku, dan aku tidak tahu kapan waktunya akan tiba saat semuanya terbongkar tanpa bisa kuhentikan. Kalau Anda suka, jangan lupa subscribe channel ini untuk menyokong kami menghadirkan lebih banyak kisah menarik yang lain. Tinggalkan komen di bawah, bagaimana menurut Anda cerita ini sepatutnya diteruskan? Atau pengakhiran bagaimana yang Anda bayangkan? Komen Anda sangat bermakna, karena boleh jadi inspirasi untuk episode yang akan datang. Jumpa lagi dalam cerita seterusnya.